Halo, apa kabar anak-anak semuanya? Jumpa lagi pada pertemuan mata pelajaran IPS hari ini. Nah, untuk pelajaran kali ini kita masih di bab 4 ya. Nah, kalau minggu kemarin kita membahas mengenai latar belakang dan kedatangan bangsa barat ke Indonesia. Masih ingat kan tentang apa materinya? Nah, kalau untuk pertemuan kali ini, kita akan membahas mengenai kondisi masyarakat Indonesia pada masa penjajahan. Nah, untuk yang kali ini, kurun waktunya dari tahun 1602 sampai 1814. Pastikan kalian saat menonton video ini juga sambil mencatat hal-hal penting dari video ini ya. Oke, kita mulai. Ada 3 hal utama secara garis besar dalam pertemuan ini yang akan kita bahas. Yang pertama adalah pengaruh monopoli dalam perdagangan. Yang kedua adalah pengaruh kebijakan kerja paksa. Dan yang ketiga adalah pengaruh sistem sewa tanah. Yang pertama kita akan membahas mengenai pengaruh monopoli dalam perdagangan. Saat bangsa barat datang ke Indonesia, di sana kan udah dijelaskan akan ada beberapa bangsa barat yang datang ke Indonesia, di antaranya adalah Spanyol, Portugis, Belanda, ada Inggris, bahkan ada juga Perancis. Saat Spanyol akhirnya setelah perjanjian Saragossa perginya jadi ke Filipina, lalu ada Portugis di Maluku, lalu setelah Portugis terusir dari Maluku, dia pergi ke Malaka dan juga terusir akhirnya dia pergi ke Timur Timur. Berarti ada bangsa Belanda di sana. Nah, bangsa Belanda ini awalnya memang datangnya perorangan, maksudnya hanya kelompok-kelompok pedagang saja yang datang ke Indonesia. Mereka sama-sama berburu rempah-rempah. Tujuan mereka sama, yaitu untuk mencari rempah-rempah. Akan tetapi karena begitu banyaknya pedagang Belanda yang datang ke Indonesia dan tidak ada suatu badan yang mengkoordinasi mereka, maka terjadilah persaingan. Terjadilah persaingan di antara para pedagang Belanda yang mengakibatkan mereka juga mengalami kerugian. Oleh sebab itu, maka dibuatlah suatu kongsi dagang atau organisasi dagang milik Belanda yang dilatar belakangi karena adanya yaitu persaingan dagang antara sesama pedagang Belanda. VOC ini disebut juga Vereniging Oost-Indische Compagnie yang merupakan organisasi dagang yang didirikan oleh Kerajaan Belanda pada tanggal 20 Maret tahun 1602. Tujuannya adalah untuk memperoleh laba sebanyak-banyaknya, di samping untuk memperkuat kedudukan Belanda melawan Portugis dan juga Spanyol. Mereka membuat kongsi dagang ini agar para pedagang Belanda ini lebih terkoordinasi begitu. Nah, kongsi dagang VOC ini diberikan beberapa keistimewaan oleh Kerajaan Belanda. Mau tahu? Tonton terus. Oke, lanjut. Nah, awalnya VOC ini berkedudukan di Maluku. Jadi VOC ini dipimpin oleh seorang gubernur jenderal yang diangkat oleh Kerajaan Belanda. Gubernur jenderal pertama VOC ini adalah Pieter Both. Nah, awalnya VOC ini berkedudukan di Maluku, jadi markas utamanya itu di Maluku. Sebelum akhirnya dipindahkan ke Jayakarta atau yang sekarang dikenal dengan Jakarta pada 1619 oleh Jan Pieter Zoon-Koon. Pembentukan VOC ini karena dibantu oleh Kerajaan Belanda dan juga karena letaknya itu jauh dari Belanda, maka VOC ini diberikan beberapa keistimewaan, beberapa hak-hak keistimewaan atau juga disebut dengan hak oktroy. Nah, diantaranya hak oktroy ini adalah yang pertama, itu VOC bisa memonopoli perdagangan. Yang kedua, bisa mencetak mata uang sendiri. Ketiga, mengangkat dan memberhentikan pegawai, lalu mengadakan perjanjian dengan daerah yang dikuasai, lalu memiliki militer sendiri,
mendirikan benteng, menyatakan perang dan damai, mengangkat dan memberhentikan penguasa setempat, dan juga hak ekstrateritorial. Nah, hak oktroi ini tidak seperti hak-hak yang sewajarnya dimiliki oleh sebuah organisasi dagang, melainkan hak-hak yang tampaknya seperti sebuah negara, begitu, hak seperti sebuah negara, dan kemudian dinyatakan bahwa tonggak utama penjajahan Belanda di Indonesia itu kemungkinan dimulai setelah pembentukan VOC ini. Oke, dari tadi kita bahas monopoli, memonopoli, gitu kan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan memonopoli perdagangan itu? Jadi VOC berhak memonopoli perdagangan. Maksudnya VOC adalah satu-satunya pembeli rempah-rempah di Indonesia, begitu loh. Jadi maksudnya secara hukum yang dibuat oleh VOC, para petani Indonesia hanya boleh menjual hasil pertaniannya kepada pihak VOC. Selanjutnya, VOC lah yang berhak menentukan harga beli rempah-rempah dari petani kepada VOC. Jadi VOC ini membeli harga rempah-rempah dengan sangat murah kepada para pedagang, maksudnya kepada para petani, dan kemudian saat dia di Eropa, dia menjual harga rempah-rempahnya dengan sangat mahal, begitu loh. Nah, jadi oleh sebab itu VOC benar-benar memiliki keuntungan yang sangat banyak akibat monopoli perdagangan rempah-rempah di Indonesia ini. Lain halnya dengan masyarakat Indonesia, dengan para petani rempah-rempah yang mereka justru mengalami kerugian akibat hal ini. Yang pertama, karena dia tidak boleh menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC, lalu harga belinya yang ditetapkan oleh VOC ini sangat murah, jadi mereka tentu saja mengalami kerugian, begitu loh. Nah, lalu VOC ini bisa juga memperluas wilayahnya dengan peperangan. Mereka bisa melakukan peperangan dengan para penguasa, raja-raja di Indonesia, atau juga bisa melakukan politik divide et impera, dan itu sangat menguntungkan VOC, begitu. Apa sih yang dimaksud dengan divide et impera? Divide et impera ini merupakan politik adu domba, begitu loh. Jadi VOC ini menciptakan sebuah konflik antar dua kerajaan, atau di dalam suatu kerajaan dia menciptakan konflik, lalu dia kemudian akan mendukung salah satu pihak. Salah satu pihak yang didukung VOC ini sudah pasti akan menang. Karena jika terjadi peperangan, pasti VOC akan memberikan bantuan-bantuan berupa persenjataan, begitu loh. Nah, jika pihak yang didukungnya menang, lalu kemudian VOC akan meminta balas jasa atas bantuan yang telah diberikan. Salah satu bentuk balas jasanya diantaranya adalah suatu wilayah dan juga hak untuk memonopoli perdagangan di wilayah tersebut, begitu loh. Nah, kemudian muncullah kebijakan-kebijakan seperti yang pertama adalah Continental Stelsel, yaitu penyerahan wajib hasil pertanian dengan harga murah kepada VOC. Lalu ada Pranger Stelsel. Pranger Stelsel ini adalah tanam paksa, sejenis tanam paksa, begitu. Jadi di wilayah Priangan atau Jawa Barat, khususnya misalnya di tempat-tempat, beberapa tempat yang misalnya bisa menghasilkan kopi. Jadi di Pranger Stelsel ini, di wilayah Priangan ini diwajibkan untuk menanam kopi, begitu. Nah, lalu ada juga pelayaran hongi. Pelayaran hongi ini adalah sebuah kebijakan yang dibuat oleh VOC yang gunanya itu mengawasi para petani rempah-rempah di Indonesia. Jadi untuk memastikan bahwa petani Indonesia ini tidak menjual rempah-rempah kepada pihak lain selain VOC. Sebenarnya dalam kurun waktu 1602 sampai 1814 ini terjadi beberapa pergantian kekuasaan
dalam tanda kutip kekuasaan di Indonesia. Dimulai dari VOC, lalu ada Hindia Belanda, lalu ada Republik Bataaf, dan juga Inggris, begitu. VOC ini dibubarkan pada 13 Desember 1799 akibat kebangkrutan karena adanya korupsi, lalu kebijakan perusahaan yang kurang baik, begitu. Pada 1 Januari 1800, Indonesia berada langsung menjadi jajahan Belanda. Nah, oleh sebab itu, maka pada saat itu, Indonesia dikenal dengan Hindia Belanda. Dalam kurun waktu yang sama, di Eropa terjadi pergolakan. Maksudnya pergolakan ini adalah terjadi beberapa peperangan, begitu loh. Perancis berusaha untuk menginvasi dan menyebarkan paham nasionalisme yang dianutnya ke wilayah-wilayah Eropa, begitu loh, termasuk wilayah Belanda. Terjadi peperangan antara Belanda dan Perancis, dan kejadian ini terjadi pada 1795. Belanda pada saat itu kalah, dan Raja Belanda, yaitu Raja Willem V, melarikan diri ke Inggris. Kemudian Perancis akhirnya bisa menguasai Belanda dan juga mengubah Belanda menjadi Republik Bataaf. Kejadian ini tentu saja berpengaruh kepada Hindia Belanda. Hindia Belanda berada di bawah kekuasaan Republik Bataaf. Republik Bataaf ini merupakan sebuah negara yang dibentuk oleh Perancis. Jadi secara tidak langsung Indonesia pada saat itu berada di bawah jajahan Perancis, begitu loh. Nah, karena hal ini, kemudian pemerintah Republik Bataaf akhirnya mengirim gubernur jenderal yang baru ke wilayah Hindia Belanda, yaitu yang pertama adalah Herman Willem Daendels yang menjadi gubernur jenderal selama 3 tahun, yang kemudian dilanjutkan oleh Willem Jansen. Karena hal ini, karena wilayah Hindia Belanda akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Republik Bataaf, Inggris berusaha juga untuk mengambil alih Hindia Belanda dari kekuasaan Republik Bataaf, gitu loh. Jadi ada juga persaingan antara Republik Bataaf dan juga Inggris. Oleh sebab itu, tugas utama dari Willem Daendels adalah untuk mengamankan Hindia Belanda, khususnya Pulau Jawa, dari serangan Inggris. Hal ini pun yang akhirnya memberi pengaruh kepada kebijakan-kebijakan yang dilakukan atau yang dikeluarkan oleh Daendels. Sebenarnya, salah satu faktor pembubaran VOC juga karena kas kosong kan, selain karena korupsi, juga karena VOC ini mengeluarkan banyak biaya untuk melawan atau untuk menangani pemberontakan-pemberontakan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang kebanyakan itu dipimpin oleh raja-raja, begitu loh. Misalnya ada pemberontakan yang dipimpin oleh Sultan Nuku, ada yang dipimpin oleh Sultan Hasanuddin, ada yang dipimpin oleh Sultan Agung Mataram, ada juga yang dipimpin oleh Sultan Agung Tirtayasa, ada pemberontakan yang terjadi atau konflik yang terjadi di dalam Kesultanan Mataram, begitu. Pemberontakan-pemberontakan itu juga sedikit banyaknya menguras kas VOC, begitu loh. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya. Jadi kita bisa tahu bahwa bangsa Indonesia itu tidak diam saja, begitulah, tidak diam saja karena tidak diam saja mengetahui dan mengalami kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Mereka melakukan pemberontakan-pemberontakan, begitu. Mereka melakukan perlawanan-perlawanan untuk menyatakan bahwa dirinya tidak setuju, dirinya keberatan karena kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh VOC. Akan tetapi dengan tipu dayanya VOC dan juga dengan kemajuan persenjataan yang dia miliki, maka VOC tentu saja dengan mudah bisa mengalahkan atau bisa meminimalisir pemberontakan-pemberontakan itu.
Penyebab selanjutnya kenapa pemberontakan yang dilakukan oleh bangsa Indonesia ini mudah ditangani adalah karena pemberontakannya bersifat kedaerahan begitu. Jadi dipimpin oleh sultan-sultan yang berbeda dan juga kebanyakan dengan skalanya yang tentu saja jauh gitu jika dibandingkan dengan VOC begitu loh. Jadi itulah sebabnya kenapa pemberontakan bisa diselesaikan dengan cukup mudah oleh VOC. Oke, kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu adalah pengaruh kebijakan kerja paksa di Indonesia. Begitu. Kebijakan kerja paksa ini sebenarnya tidak hanya berlaku di Indonesia, tidak hanya berlaku khususnya di Pulau Jawa, tapi juga di beberapa daerah lain. Kebijakan kerja paksa ini atau juga dikenal dengan kebijakan Rodi adalah sebuah kebijakan yang dikeluarkan oleh Gubjen Herman Willem Denles saat dia menjadi gubernur jenderal di wilayah Hindia Belanda. Karena kan tujuan utamanya adalah untuk mempertahankan Pulau Jawa secara khusus dari serangan Inggris atau dari penguasaan Inggris, maka dia membuat beberapa kebijakan, misalnya dengan membuat gudang senjata, membuat markas-markas militer, lalu memperbaiki militer, memperbaiki ekonomi, dan yang paling terkenal adalah pembuatan jalan raya Anyer Panarukan atau juga dikenal dengan pembuatan jalan pos, yaitu pembuatan jalan pos. Jadi jalan raya ini membentang dari barat Pulau Jawa atau dari Anyer sampai ke timur Pulau Jawa sampai Panarukan begitu. Jalan raya ini melintasi kota-kota besar, kota-kota yang menurutnya penting di wilayah Pulau Jawa begitu. Jalan raya ini berdasarkan rancangan dari orang-orang Belanda, tetapi yang menjadi pekerjanya adalah orang-orang Indonesia begitu. Orang-orang Indonesia menjadi pekerjanya. Mereka dipaksa untuk menjadi pekerja dalam pembuatan jalan raya ini begitu loh. Kurang lebih puluhan ribu orang menjadi pekerja membuat jalan raya Anyer ini begitu. Proyek-proyek atau praktik kerja paksa ini bisa ditemukan di berbagai daerah di Indonesia. Banyak penduduk yang dipaksa menjadi budak dan dipekerjakan di berbagai perusahaan tambang ataupun perkebunan. Selain itu juga praktik kerja paksa ini banyak diterapkan pada proyek-proyek, khususnya proyek-proyek militer di Pulau Jawa, sesuai dengan tujuan utama atau tugas utama dari Denles itu sendiri untuk mengamankan Pulau Jawa dari serangan Inggris. Praktik kerja paksa yang dilakukan oleh Denles itu sendiri, yang pertama yang pasti yang paling terkenal adalah Jalan Raya Pos, yaitu dari Anyer sampai Panarukan. Bentuk kerja paksanya itu berupa membangun jalan raya yang panjangnya kurang lebih 1000 km di utara Pulau Jawa, yaitu dari barat Anyer sampai timur, yaitu Panarukan. Para pekerja ini dipaksa untuk para penduduk Indonesia dipaksa untuk mengerjakan proyek ini tanpa imbalan yang memadai begitu. Lalu yang kedua adalah proyek pangkalan armada Ujung Kulon di Ujung Kulon dan di Anyer begitu. Nah, bentuk kerja paksa ini yaitu Denles meminta kepada Sultan Banten untuk mempersiapkan 1000 orang untuk membangun sebuah pangkalan armada. Karena kualitas dan kesejahteraan pekerjanya tidak diperhatikan, maka banyak pekerja yang meninggal karena sakit dan wabah malaria. Selanjutnya adalah proyek Benteng Pertahanan Mr. Cornwallis. Mr. Cornwallis ini terletak di Jatinegara. Ini merupakan bentuk kerja paksa untuk membangun tempat pelatihan militer sekaligus melatih prajurit sipil pribumi untuk mendukung Belanda jika sekali-kali nanti akan ada serangan dari Inggris. Lalu yang terakhir adalah proyek
pembuatan pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya. Jadi pemerintah Belanda membangun pabrik senjata di Semarang dan di Surabaya dengan mempekerjakan pribumi, tetapi orang-orang yang bekerja itu, khususnya dari pribumi, itu tidak dibayar. Segala bentuk kerjasama antara masyarakat pribumi dengan Belanda pada akhirnya akan berakhir dengan bentuk kerja paksa. Kerja paksa yang dilakukan oleh Belanda ini sangat merugikan dan tidak memperhatikan kesejahteraan pekerja. Banyak yang mati kelaparan, terserang penyakit. Kerja paksa atau kerja rodi ini tentu tidak sesuai dengan hak-hak asasi manusia, begitu. Banyak juga orang-orang yang menentang dan melakukan pemberontakan, akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak karena kekuatan dari Belanda itu sendiri lebih besar jika dibandingkan dengan bentuk perlawanan yang diberikan oleh masyarakat Indonesia pada saat itu. Banyak selain pembentukan sarana-sarana militer seperti yang tadi disebutkan tadi, tanam paksa masih tetap dilakukan, Rengerstelsa masih tetap dilakukan begitu karena memang sumber pendapatan keuangan dalam pembangunan ini karena kan memang asalnya dari keuntungan perdagangan begitu. Jadi bentuk tanam paksa itu masih tetap dilaksanakan. Oke. Sekian pematerian untuk hari ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya. Tetap semangat belajar dan baca lagi materi-materinya dan tambah wawasan kalian dengan menambah referensi bacaan kalian. Oke? Wassalam.